Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembali mereview materi hukum administrasi negara yang berjudul pembatasan kekuasaan melalui hukum administrasi negara. Mulai yang pertama dari pendahuluan oleh MC Iver, kekuasaan tampil melalui wujud multibentuk maupun dari kedualistisan eksistensian kekuasaan itu sendiri. Menurut Frans Magnus Suseno mengartikan redaksional di atas bahwa kekuasaan di suatu sisi merupakan suatu yang mempesona dan pada sisi lainnya merupakan hal yang menakutkan. Sebagai suatu yang mempesona karena mengingatkan multifungsinya dengan memiliki kekuasaan, maka praktis akan dapat dicapai segala yang mengkehendaki pemenangnya. Selanjutnya, menakutkan, sebab penyelenggaraan kekuasaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tertentu seringkali melanggar dan menekan hak-hak hidup paling esensial dan pihak-pihak yang dikuasai. Kekuasaan adalah fungsional demi atau bagi tindak kesejahteraan hidup dan masing-masing individu dan negara sendiri. Cara dan sarana untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan diantaranya yang pertama moralitas atau religius, etika dan hukum, atau memuat sanksi konkret. Selanjutnya, menurut Miriam Budiarjo mengartikan negara adalah agensi atau alat dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat. Kekuasaan membutuhkan hukum untuk yang pertama guna memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan kekuasaan di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, bahwa hukum dibutuhkan supaya kekuasaan tersebut dapat tumbuh dan berkembang jadi kesewenang-wenangan atau kelaliman. Selanjutnya, menurut Zahran Basah, administrasi negara ialah alat perlengkapan negara atau tingkat pusat badan daerah yang dilakukan seluruh kegiatan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan. B. Kekuasaan dan hukum administrasi negara. Yang pertama, pengertian dari sumber kekuasaan negara, yaitu kekuasaan secara etimologi diartikan sebagai kemampuan berbuat dan bertindak atau power is an ability to do art act. Menurut Kamus Hukum, kekuasaan diartikan suatu kemampuan yang terdapat di dalam sehubungan antara manusia. Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seorang atau kelompok manusia atau mempengaruhi tingkat laku seorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Selanjutnya, menurut Osip K. Flasdem, kekuasaan adalah merupakan keseluruhan dari kemampuan hubungan-hubungan dari proses-proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. Menurut Gede Panja Astawa, beberapa hal esensial tentang kekuasaan yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama merupakan kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan pihak lain, terdapat di dalam suatu interaksi sosial, mencakup seluruh hubungan dan proses yang terdapat dalam interaksi sosial, mengandung aspek paksaan atau memaksa, dan yang terakhir mempunyai maksud dan tujuan penyelenggaraan. Kekuasaan negara diartikan dalam kemampuan organisasi kehidupan sosial dalam suatu wilayah untuk memaksakan seluruh golongan dan kelompok sosial yang ada secara sah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bersama yang ditetapkan sebelumnya. Sumber kekuasaan meliputi kekuatan atau kekerasan, fisik, kedudukan atau jabatan, kekayaan, kepercayaan dan keyakinan, dan keterampilan atau keahlian. 5. Paham kedaulatan, diantaranya yang pertama paham kedaulatan Tuhan atau Augustinus klasik dan Thomas Aquinas atau modern. Kekuasaan negara adalah berasal dari Sang Pencipta atau Tuhan. Sebagai konsekuensi logisnya, masyarakat berhak menolak tindak mentaati sebagai perintah dari penguasa yang melanggar kekuasaan atau norma-norma yang di keadilan yang dikehendaki oleh Allah.
Selanjutnya yang kedua, paham kedaulatan raja atau Thomas Hobbes. Penguasaan negara atau raja karena keabsolutannya digambarkan sebagai Leviathan, makhluk yang kuat tanpa tandingan. Oleh sebab itu, negara dapat memastikan dan memaksakan ketaatan masyarakat terhadap berbagai suatu yang ditetapkan. Selanjutnya yang ketiga, paham kedaulatan negara George Jelinek dan Paul Laban. Kelakuan penguasaan atau negara adalah yang tertinggi setiap pemerintah dari penguasa negara yang dimanifestasikan dalam hukum haruslah ditaati oleh masyarakat. Selanjutnya yang keempat, paham kedaulatan rakyat James Jacques Rousseau, John Locke, dan Montesquieu. Kekuasaan negara yang disebabkan atau yang diselenggarakan oleh para penguasa adalah berasal dari rakyat. Yang disebut hal tersebut adalah berasal dari rakyat. Hal tersebut dimungkinkan karena negara pada hakikatnya adalah produk dari perjanjian antara masyarakat akan mengikat sepanjang itu disetujui oleh masyarakat. Selanjutnya yang kelima, paham kedaulatan hukum atau Immanuel Kant, Leon Deguite. Kekuasaan tertinggi di dalam negara bukan bersumber dari Allah, raja, negara, atau rakyat. Segala kekuasaan negara yang diselenggarakan penguasa maupun oleh rakyat pada dasarnya berasal dari hukum. Konsekuensinya bahwa kekuasaan yang diperoleh tidak berdasarkan dalam hukum diperpanjang, tidak sah, dan tidak perlu ditaati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.